Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, halaman 121, babun fi zikril jannati wan nari, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun fi zikril jannati wan nari, ini bab menerangkan tentang penyebutan surga dan neraka. Ini akan diceritakan bagaimana surga, bagaimana neraka, diceritakan semuanya supaya kita seneng sama surga, takut sama neraka, begitu ya. Nah, kalau kita demen sama surga, tentunya dari sekarang kita udah punya persiapan, tanam bekal yang baik-baik supaya kita bisa nanti masuk ke dalam surga. Jauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, semua yang dilarang sama Allah jauhkan supaya kita terhindar dari masuk ke dalam api neraka. Itu tujuannya begitu. Makanya seorang imam setiap kali sholat kadang-kadang dia berdoa, kita aminkan, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah agar dapat masuk surga, dan kami ya Allah berlindung supaya terhindar dari panasnya api neraka. Tuh emang kita disuruh minta sama Allah. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuh makanya kalau kita Ramadan, salah satu wiridan kita itu ya, di bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang begitu mulia. Nah, kita disuruh banyakin wirid begitu. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi disebut sama pengarang kitab tentang surga dan tentang neraka, tujuannya begitu ya, supaya mengingatkan kepada kita, karena manusia nanti cuma dua tempat, parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir. Satu kelompok mereka masuk ke dalam surga dan satu kelompok lagi masuk ke dalam neraka. Udah itu doang. Nah, makanya ya, hidup ini pilihan, tinggal kita maunya yang mana. Allah udah tunjukkan tuh, nih kalau surga begini, nih kalau neraka begini, udah pilihan dah. Ya silakan, yang bisa menentuin kita ya. Makanya jalur surga itu cuma ada dua, Bapak Saudara. Yang namanya jalur surga, orang mau masuk ke dalam surga itu cuma dua. Satu, jalur rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, jalur dari syafaat. Allah itu dirahasiakan, siapa aja yang Allah berkehendak dengan rahmat Allah, maka dia bisa masuk surga. Yang kedua, dengan jalur syafaat, dengan syafaat pertolongan dia bisa masuk surga. Syafaatnya siapa aja? Di antaranya syafaat dari Rasulullah. Tuh, itu yang pertama, Pak. Ya, syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, syafaat dari Al-Qur'an. Yang ketiga, syafaat dari ulama, guru-guru kita. Tuh, para ulama. Nah, ini bisa. Ya, tinggal kita milih mau yang mana. Ya,
Kalau yang pertama rahmat itu rahasia dah. Yang penting kita melakukan amal-amal kebaikan, mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah nanti Allah kasih rahmat. Ya, sehingga dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surga. Atau yang kedua, kita minta syafaat dari Rasulullah, banyakin baca selawat, mudah-mudahan nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Banyakin baca Quran, mudah-mudahan dengan kita baca Quran nanti dapat syafaat dari Al-Quran. Patuh dan taat sama ulama, ya, duduk di majlis-majlisnya ulama, mudah-mudahan nanti itu ulama guru kita ya akan narik kita. Nanti guru di dalam sorga nanyain, nih murid gua mana ini? Ya, gue lihat yang lain ada semua tuh di sorga. Ini ada satu kok nggak ada. Padahal di ahli hidayah ada terus di ahli hidayah. Ya, ini kok nggak ada? Nyangkut di neraka. Ya, nyangkut. Lalu kata gurunya, ya Allah, tolong itu murid saya ya Allah. Yang lain di sorga, tuh satu kok ada di neraka. Tolong, sebab saya beramal bukan buat saya aja, kata gurunya begitu, tapi buat murid-murid saya. Tuh muridnya bisa ditolong, diambil, yang udah di neraka ditarik kembali masuk ke dalam surga. Itu namanya jalur apa? Syafaat. Ya, syafaat Rasul, syafaat Quran, syafaat dari ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jahannam sab'ina alfa wadin, sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada 70.000 ya lembah. Fi kulli wadin, pada setiap lembah, sab'una alfa syi'bin, ada 70.000 celah-celah, cabang-cabang. Fi kulli syi'bin sab'una alfa su'banin, di setiap celah-celah itu ada 70.000 ular besar. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri, ini neraka nih. Ya, jadi di neraka jahanam katanya ada 70 lembah. 70.000, banyak nggak 70.000? Banyak lembahnya. Setiap satu lembah ada 70.000 celah-celah. Di setiap satu celah itu ada ular besar. Berapa satu celahnya? 70.000 ular besar. Ya Allah, itu ular bukan ular-ular yang model kecil, ular-ular besar. Ya. Terus apalagi wasab'una alfa aqrabin, dan juga di celah-celah itu di samping ada 70.000 ular, ada 70.000 kalajengking. Ini dua-duanya serem nih. Satu ular, satu lagi apa? Kalajengking. Ngeri nggak kita? Ngeri. Makanya kita minta, ya Allah, lindungilah kami dari murkamu dan api neraka. Tuh, itu diantaranya tuh. Ya, jadi di neraka jahanam ada 70.000 ya lembah. Di dalam setiap satu lembah ada 70.000 celah. Di setiap celah ada 70.000 ular dan 70.000 kalajengking. La yantahi azabul fajiri, tidaklah berhenti azab orang-orang yang berdosa, hatta yuwaqi adzalika, sehingga terjadi itu semuanya, kullahu, semuanya. Jadi orang yang dosa itu tidak akan selesai-selesai dapat azab itu terus ya. Ya, yang namanya ada ular, ada kalajengking, ya udah itu digigit sama ular, digigit sama kalajengking yang tak pernah selesai-selesai azabnya. Wa inna adna ahrin nari azaban yaumal qiyamati, dan sesungguhnya yang paling rendah siksaan buat penduduk neraka nanti dari kiamat, man yun'alu bina'laini, orang dikasih ya sendal dua, yaitu kanan dan kiri, jadi sepasang sendal kanan kiri, min narin, dari api neraka. Itu yang paling rendah nih. Jadi siksaan api neraka yang paling rendah apa? Orang dipakaikan sendal, sendalnya yang udah dipanaskan di api neraka, itu ketika dipakai ngepuh semuanya sampai ke ubun-ubunnya rasa panasnya. Itu sendalnya ya. Jadi sendal yang khusus dibuat ya, mereknya api neraka ya, itu sendalnya ya. Nanti dipakaikan tuh Pak
Kepada siapa? Kepada fajir, orang-orang yang penuh dosa, ya, yang tidak sempat taubat sampai meninggal dunia. Nah, itu yang paling rendahnya, Pak. Yang paling rendahnya itu dia dipakaikan dua, ya, sendal kanan kiri, ya, itu sendalnya udah dipanaskan dari panasnya api neraka. Ketika dipakai, itu panasnya langsung terus menyeluruh kena ke tubuhnya sampai ke ubun-ubunnya, itu panasnya. Nauzubillah min dzalik. Itu paling rendah. Bagaimana siksaan yang paling berat? Wa inna jahannama ukida 'alaiha alfasanatin hatta marrat. Sesungguhnya neraka jahanam itu dipanaskan selama 1000 tahun. Itu apinya udah dipanaskan sama Allah 1000 tahun, sehingga sampai merah. Di apinya udah merah banget tuh, udah 1000 tahun, ya, udah 1000 tahun. Summa ukida 'alaiha alfasanatin, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi, yang tadinya merah hatta biyaddot, sampai memutih. Itu bara api dari mulai merah sampai jadi putih. Summa ukida 'alaiha alfasanatin, kemudian dipanaskan kembali 1000 tahun lagi hatta wadat, sehingga menjadi hitam. 1000 tahun merah, 1000 tahun berubah menjadi putih, 1000 tahun lagi menjadi hitam. Wahiyya sauda'u muslimatun, maka api neraka itu hitam gelap. Ya Allah, kalau 1000 tahun dipanasin, tambah lagi 1000 tahun dipanasin, tambah lagi 1000 tahun dipanasin, itu buat bakar siapa? Manusia-manusia yang penuh dengan dosa, yang meninggalnya tidak sempat bertaubat. Ya, ngeri itu Pak ya. Makanya kita sering-sering taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi kita mohon ampun, kita banyak dosa. Apalagi di bulan Rajab ini kesempatan kita untuk mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan. Tuh. Jadi kita lebih bagus ngaku banyak dosa kebanding ngaku kita bener terus. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya ya Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub. Itu lebih bagus, karena kita ngeri tuh neraka ya Allah. Pertama kali 1000 tahun dibakar sampai merah, ya 1000 tahun lagi dipanaskan, itu neraka udah putih, dipanaskan lagi 1000 tahun akhirnya menjadi hitam. Akhirnya kesimpulannya neraka itu sauda muslimah, hitam gelap. Kesimpulannya di situ dah. Ya, api neraka jadi hitam plus gelap. Walau anna qatratan minas sakumi, kalau seandainya ada satu tetes makanan namanya zakum, to'ami ahli nari, itu di neraka Pak, di dalam Al-Quran dijelaskan ada makanan orang-orang yang sengaja Allah kasih khusus buat penduduk neraka. Makanannya namanya zakum. Itu kalau dimakan bukan mungkin enak Pak. Loh, dimakan masuk ke perut, wah kayak seperti ada duri-duri. Loh, terus ya itu tambah sakit. Jadi penduduk neraka lapar, minta maaf ya Allah, saya lapar ya Allah. Dikasih makanan, zakum namanya makanannya. Kata penduduk api neraka, asik kita dikasih makanan. Ternyata pas dimakan makin berat siksaannya. Tuh, itu namanya zakum. Ya, jadi salah satu makanan penduduk surga namanya apa? Zakum. Tu'ami ahli nar.
jenis makanan penduduk api neraka. Kotorat fi bihari dunia, seandainya itu setetes dari makanan penduduk neraka yang bernama zakum, setetes aja ya, itu masuk terjatuh fi bihari dunia, di lautan dunia. Yang namanya lautan dunia kan luas banget Pak. Setetes nyampur ke lautan dunia, la absadat ala ahli dunia, maka setetes ya makanan zakum yang diambil dari penduduk neraka itu akan menghancurkan penduduk dunia, ma'asyahum, akan kehidupan mereka semuanya. Tuh, itu baru setetes dilemparkan ke air laut yang begitu luasnya, itu bisa menghancurkan kehidupan manusia semuanya. Kan itu namanya bahaya banget. Wa inna finnari lahayatin, dan sesungguhnya di api neraka itu ada ular-ular besar, misla a'naqil bukhti, seperti besarnya itu ya seperti leher-leher onta yang besar. Melihat onta besar Pak, lehernya gede enggak? Gede. Leher onta yang besar gede. Ya kalau onta anaknya aja lehernya udah gede ya. Sekarang nih onta yang besar, yang paling besar, lehernya gede. Itu tuh ularnya segitu-gitu gedenya di api neraka. Ya, ular-ular yang ya seperti leher-leher onta besar. Yang sa'nal las'ada, lalu nanti dia akan menggigit ya dengan gigitan yang sempurna kepada penduduk sorga, ya penduduk neraka. Patu jadu hummatuha arba'ina sanatan, maka dirasakan demamnya akibat gigitan ya ular tersebut kepada penduduk api neraka. Itu demam yang diderita, dialami sampai 40 tahun. 40 tahun sekali gigit merasa demam dia, itu terasa sampai 40 tahun. Orang sakit 40 tahun, Masya Allah, itu gara-gara satu gigitan doang ya. Itu kan namanya berat benar. Walau anna syiraratan min syarari nari jahannam, kalau seandainya ada percikan dari percikan-percikan api neraka jahanam, waqa'at, terus terjatuh percikan api neraka jahanam bil masyriqi, di kawasan masyrik, lawujida haruha, maka panasnya itu akan terasa bil maghribi, di kawasan maghrib. Masyrik kan jauh sama maghrib Pak, antara masyrik dan maghrib itu Masya Allah jauh banget ya. Sekarang setetes ya percikan api neraka jatuh di kawasan masyrik, maka ya itu terasa panasnya di kawasan maghrib. Itu percikannya doang. Kita kena percikan ya rokok aja tuh, ya Allah udah jingkap, lagi orang lagi ngerokok, percikan apinya kena ke kita, kaget kita. Ya itu percikan rokok, ini percikan api neraka ya, itu ada di masyrik, maka ya orang yang ada di maghrib itu terasa panasnya, karena antara masyrik dan maghrib jauh banget Pak ya. Itu betapa panasnya api neraka ya, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kita ngeri banget dah kalau cerita masalah ini nih ya. Mudah-mudahan kita dilindungi semuanya ya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna narakum hazihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, dan sesungguhnya api yang kamu ya rasakan di dunia ini adalah unsur dari 70 unsur dari api neraka jahanam. Ini baru satu unsur dari 70 unsur, itu pun udah dicuci berkali-kali ya, dari ya satu unsur dari 70 unsur yang ada di api neraka jahanam masuk ke dunia. Itu api dicuci dulu, masih panas juga tuh. Kalau kita lihat api, kalau lagi kebakaran di mana-mana Pak, melihat api kemarin juga kita itu padahal baru satu unsur dari 70 di api neraka tuh, yang model begitu 70 jenisnya, cuma diambil satu, udah gitu nggak langsung ditaruh di dunia, dicuci dulu, dicuci, diademin dulu, itu udah adem banget itu ya. Tapi kalau kita lihat ya api kalau udah kumpul ya udah berkobar-kobar
Masya Allah, nggak ada yang berani. Ya, itu yang namanya kebakaran tuh. Ya Allah, apa jadi lalap sama api itu. Ya, na'udzubillah, itu baru satu unsur dari 70 unsur yang ada di api neraka. Wa innal hajarul azima, dan sesungguhnya batu yang besar, yulqa, nanti akan dilemparkan fi jahannam, di neraka jahanam. Batu besar Pak, dilemparkan di neraka jahanam, payahwi, maka dia akan turun ke bawah sab'ina sanatan, itu baru sampai tembus ke bawahnya selama 70 tahun. Ma yudrikulaha qa'ran, baru ditemukan itu namanya apa, qa'ran jahannam, lembah dasar api neraka. Jadi ini ada batu gede banget dah, dilemparin gitu, masuk sampai ya ke dasar api neraka, makan waktu 70 tahun. Itu berapa dalam itu? 70 tahun. Ya, saja 70 baru sampai ke dasarnya, ke aqrab jahannam. Walau anna rajulan min ahli nari, kalau seandainya ada seorang dari penduduk neraka, kharaja ila dunya, keluar dia ke dunia, lama ta'alu dunya, maka penduduk dunia mati semuanya, min wahsati manzil, karena takut melihatnya, wa natmi rihi, dan baunya, ya menyengat baunya. Ada satu penduduk api neraka dikeluarin ya sama Allah, ditaruh di dunia, satu orang doang ditaruh di dunia, itu penduduk dunia semuanya pada mati. Karena apa? Karena takut melihat orang yang habis dari penduduk neraka. Ya, di samping baunya, ya itu naten, ya naten itu artinya bau yang menyengat. Ya, jadi semua penduduk dunia mati gara-gara ya ada satu penduduk neraka keluar, kemudian ya diletakkan di dunia. Fa inna ahlan nari la yabkuna, sesungguhnya penduduk neraka itu akan menangis, hatta lau ujriyatis supunu fidumaihim lajarat, seandainya itu bekas tangisan-tangisan penduduk neraka ya nanti ditaruhkan ya kapal laut, itu kapal laut bisa berjalan di air matanya penduduk neraka. Berarti penduduk neraka nangisnya itu mengeluarkan air mata banyak banget, ya kayak lautan, ya itu air matanya kayak lautan. Seandainya ada kapal laut lewat bisa jalan deh. Ya, itu kan artinya nggak dangkal karena airnya banyak. Itu diumpamakan seperti itu. Jadi penduduk neraka senantiasa menangis dan menangis, sehingga sampai air matanya itu begitu banyak. Ya, sehingga kalau ada kapal laut lewat di situ bisa berjalan kapal laut di atas ya air matanya penduduk neraka. Cukup saya kira, nanti baru wa inna ahlan nari, ya masih ada lanjutannya. Ya, ini mudah-mudahan sebelum ditutup Ramadan nih kita hatamin dulu nih, ya kita hatamin dulu, tanggung nih, ya tanggung nih, kita hatamin aja. Ya ini kitab, kalau bisa besok baca ini lagi kali ya, ya besok baca ini lagi, ya kemudian satu kali lagi hatam dah. Nah begitu, jadi 2 kali baca lagi hatam insyaallah. Ya kita hatamkan ini kitab, mudah-mudahan sebelum Ramadan kita sudah hatamkan ini kitab ya, sambil kita menutup pengajian ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.